Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bareng-bareng ya. Jadi kita belajar materi Al-Quran Hadis untuk persiapan kita dalam menghadapi asesmen madrasah tahun 2023 tingkat madrasah ibtidaiyah atau MI. Jadi materi yang kita pelajari ini mulai kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Oke, lanjut langsung saja kita ke soal nomor 1. Di sini ada ayat tsumma kalla saufa ta'lamuna. Jadi ini adalah materi kelas 4 yaitu tentang surat At-Takasur, di mana kita diminta untuk menerjemahkan yang tepat sesuai dengan ayat tersebut ya. Summa kalla, kalla ini adalah artinya sekali-kali tidak. Kemudian ada kata taklamun, taklamun atau ilmu. Ilmu itu berarti pengetahuan. Yang ada kata pengetahuannya, mengetahui, kita cari ya. Jadi sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Itu adalah jawaban yang tepatnya. Jadi kita lihat sekali-kali tidak. Nah, ini ada yang A, sekali-kali tidak ya. Kelak kamu akan mengetahui. Yang B, jangan begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Yang C, niscaya kamu benar-benar akan melihat, bukan ya. Yang D, sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat neraka dengan ainul yakin, bukan. Jadi artinya yang tepat adalah yang A. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 2. Berdasarkan tabel lafadz yang termasuk contoh bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa itu berarti bab nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf 15, yaitu ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, dan kaf. Kita cari. Yang pertama tanwin bertemu jim. Masuk ya. Kemudian ada nun bertemu ha. Bukan. Nun bertemu shin. Masuk. Nun bertemu kho. Bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 3. Berdasarkan contoh perilaku tersebut, cerminan perilaku seseorang yang bertakwa kepada Allah ditunjukkan oleh nomor takwa. Berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita lihat. Nomor 1. Beribadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Masuk ya. Benar. Berperilaku baik dengan maksud mendapatkan simpati. Nah, tidak tepat. Melaksanakan perintah Allah dengan tulus dan ikhlas, tepat. Menjauhi larangan dengan terpaksa, tidak boleh. Yang 5, selalu berperilaku baik dan sopan dimanapun berada. Jadi jawabannya yang tepat adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. 1, 3, dan 5. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 3. Nomor 4 ya. Innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Nah, kita cari. Yang ada kata-kata niat. Oh, semua ada katanya. Niat, 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 niat. Nah, segala sesuatu tergantung pada niat. Nah, kita cari yang jawaban yang sesuai. Setiap melakukan pekerjaan didahului dengan niat. Ya, memang harus. Yang kedua, B, niat harus diucapkan dengan lisan secara jelas. Tidak juga. Pekerjaan yang dilakukan seorang tergantung pada niat. Ya, benar. Kemudian yang D, tanpa niat pekerjaan akan sia-sia. Ya, benar juga. Ya, tetapi yang sesuai dengan hadis ini adalah yang C ya. Pekerjaan yang dilakukan seorang tergantung kepada niat. Oke. Lanjut nomor 5. Perbedaan hukum bacaan idgham biguna dan idgham bila guna. Nah, kita cari biguna itu mendengung ya. Bila guna berarti tanpa mendengung. Kita cari. Idgham biguna dibaca samar, bukan ya, salah. Yang B, idgham biguna dibaca dengung,
sedangkan idgham bila guna dibaca jelas. Salah juga. Yang C idgham bi guna dibaca dengung, sedangkan idgham bila guna dibaca tanpa dengung. Benar ya? Yang D idgham bi guna dibaca jelas, sedangkan idgham bila guna dibaca samar. Salah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Idgham bi guna dibaca dengung, sedangkan idgham bila guna dibaca dengan tanpa dengung. Lanjut nomor 6. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ini adalah manfaat atau hadis tentang silaturahmi. Di mana kita silaturahmi ini rizki kita diluaskan ya. Dan umur kita juga dipanjangkan. Berarti yang sesuai yang mana? Dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dibatasi rezekinya, dijauhi sanak saudara. Yang tepat adalah dipanjangkan umurnya. Jadi yang B. Nomor 7. Idgham mimi. Idgham mimi itu berarti mim sukun bertemu dengan mim. Kita lihat yang A, mim bertemu ba, bukan. Yang C, mim bertemu sin, bukan. Yang 9 ya yang C, mim bertemu mim, masuk. Yang D, mim bertemu nun, bukan. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 8. Berdasarkan tabel, lafadz yang mengandung bacaan ikhfa syafawi dan idhar syafawi ditunjukkan oleh, nah kita lihat ayatnya. Dalam satu ayat yang terdapat bacaan ikhfa syafawi dan juga idhar syafawi. Mim bertemu fa, idhar syafawi. Berikutnya, tidak ada, bukan berarti. Ayat kedua. Mim bertemu mim, idgham mimi. Mim bertemu shad, idhar syafawi. Berarti yang satu bukan. Yang ketiga. Mim bertemu ha, idhar syafawi. Mim bertemu ba, ikhfa syafawi. Berarti masuk ya. Tapi kita lihat dulu yang nomor 4. Di sini cuma ada mim bertemu waw saja. Berarti bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 3. 3 yang C ya. Nomor 10, berikut perilaku yang mencerminkan sikap menyayangi anak yatim. Yang A, membatasi pergaulan, tidak boleh. Memperlakukan anak yatim dengan semena-mena, tidak boleh. Menyayangi dan menyantuni anak yatim, boleh ya. Yang D, memberikan beban pekerjaan yang lebih, tidak boleh ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Kemudian lanjut nomor 10. Arman adalah seorang anak yatim piatu. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Arman mengandalkan bantuan dari para tetangganya. Pak Soleh merupakan salah satu tetangganya. Ia merasa kasihan terhadap Arman dan hendak mengangkatnya sebagai anak asuh. Namun kebaikan Pak Soleh dibalas dengan perilaku yang tidak baik. Arman sering membantah perkataan Pak Soleh dan tidak mau berangkat sekolah. Sebagai teman yang baik, apa yang perlu kamu lakukan? Kita cari jawaban yang tepat. Tidak peduli dengan sikap Arman. Ya, tidak boleh kita ya. Mengajak Arman bermain sepulang sekolah. Kurang tepat juga. Menasehati Arman agar rajin belajar dan patuh kepada Pak Soleh. Betul ya? Kita lihat yang D. Menjauhi Arman agar jerah dengan perbuatannya, kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah ini. Menasehati Arman agar rajin belajar dan patuh kepada Pak Soleh. Ya, itu sebagai bentuk terima kasih kepada Pak Soleh karena sudah mengangkatnya sebagai anak asuh. Kemudian lanjut kita ke nomor 11. Oke, berarti jawabannya tadi adalah ini. Nomor 3. Ya. Kita ke nomor 9. Berikut yang merupakan sifat perilaku mencerminkan atau menyayangi anak yatim. Anak yatim itu berarti anak yang tidak punya ayah. Ya. Membatasi pergaulan, kurang tepat ya. Memperlakukan semena-mena, juga kurang tepat. Menyayangi dan menyantuni anak yatim, masuk ya. Kemudian yang ketiga, memberikan beban pekerjaan yang lebih. Nah, jangan ya, kita nggak boleh. Berarti yang tepat adalah yang C. Kemudian kita ke nomor 10.
Arman adalah seorang anak yatim piatu. Nah, yatim piatu ini berarti tidak punya ayah, tidak punya ibu. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mengandalkan bantuan dari tetangganya. Pak Soleh merupakan salah satu tetangganya. Ia merasa kasihan terhadap Arman dan hendak mengangkatnya sebagai anak asuh. Namun kebaikan Pak Soleh dibalas dengan perilaku yang tidak baik. Arman sering membantah perkataan Pak Soleh dan tidak mau berangkat sekolah. Pertanyaannya, sebagai teman yang baik, apa yang perlu kamu lakukan? Nah, kita cari yang tepat. Tidak peduli dengan sikap Arman, bukan ya. Mengajak Arman bermain sepulang sekolah, ya kurang tepat juga. Menasihati Arman agar rajin dan patuh. Kemudian yang D, menjauhi Arman agar jerah dengan perbuatannya. Ya nggak usah dijauhi ya anaknya ya. Jadi tetap kita dekati. Tapi yang lebih tepat adalah ini. Kita menasehati Arman agar rajin belajar dan patuh kepada Pak Soleh sebagai orang tua angkatnya. Jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 11. Ini tanda-tanda bacaan ya. Baik itu tanda wasol ataupun tanda wakof. Kemudian nomor 11 ini materi kelas 5 juga. Wakilaman rokin. Di sini ada sin kecil. Sin kecil ini adalah termasuk tanda wakof juga. Nah, tapi wakof ini ada beberapa namanya. Karena di sini sin kecilnya. Sin kecil ini namanya adalah wakof sakta. Ya, langsung aja kita sakta. Di sakta itu lebih baik berhenti sejenak ya tanpa bernafas. Nah, di Al-Quran ini ada 4 macam. Itu ya. Kemudian kita yang nomor 11. Yahsabu nama lahu akhladah. Ini hukum bacaan wakof pada ayat tersebut. Nah, kita lihat hurufnya huruf jim. Jim ini berarti kita lihat yang depannya jim aja. J ya. Jim ini identik dengan wakof jais. Ya, udah saja. Jadi sin tadi sakta, kemudian jim di sini adalah wakof jais. Wakof jais ini boleh dilanjut, boleh berhenti. Oke. Yang nomor 13, di bawah ini perbuatan yang mencerminkan ciri-ciri orang munafik. Nah, ini kelas 5 juga. Jadi orang munafik itu cirinya ada 3. Ya, idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara dia berbohong, jika berjanji dia mengingkari, dan jika dipercaya dia berkhianat. Nah, kita cari berita hoax. Hoax itu sesuai dengan berita yang sekarang ya, berita bukan sebenarnya. Kemudian berbuat baik dimanapun berada. Berbeda sopan dengan yang lebih tua, menepati janji yang sudah disepakatinya. Buatan ciri-ciri munafik ya ini. Suka menyebarkan hoak. Hoak itu adalah berita tidak benar. Ya, supaya orang lain percaya. Kita ke nomor 14. Contoh perilaku yang benar dan terpuji sehingga seseorang tidak termasuk golongan yang munafik. Tidak termasuk golongan orang munafik. Mana kira-kira? Yang A, berbicara dengan nada tinggi. Bukan ya. Mengumbar janji, bukan. Menyalahgunakan kekuasaan, bukan ya. Menyampaikan informasi berdasarkan fakta ini. Ya, jawabannya adalah ini. Menyampaikan informasi berdasarkan fakta. Jadi, informasi yang ada itu tidak dibuat semacam gurauan lah. Jadi, menyampaikan apa adanya. Kemudian nomor 15. Bahaya yang ditimbulkan apabila seseorang memiliki sifat munafik. Munafik itu bahayanya apa? Kita lihat perkataan yang disampaikan memberikan ketenangan. Tidak mungkin ya. Suasana menjadi tentram. Tidak mungkin. Membuat suasana gaduh di masyarakat. Iya, ini ya. Memperkokoh tali persaudaraan nggak mungkin. Nah, jadi pertanyaan jawabannya adalah yang C. Membuat suasana menjadi gaduh di masyarakat. Kenapa? Karena berita yang disampaikan itu tidak
benar. Jadi ketika dia berbicara, dia berbohong. Nomor 16. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. 16 ini adalah bagian dari surat Al-Alaq ya. Jadi kandungannya apa? Di sini adalah murka Allah terhadap orang yang suka berpaling dan suka berdusta. Nah, jadi kita cari yang ada kata-kata berpaling dan berdusta, yaitu yang C. Ya. Di sini yang B cuma ada sering berdusta, jadi kurang tepat. Ayat sebelumnya menjelaskan ini berpaling dan berdusta. Jadi murka Allah. Jadi Allah nanti akan mencabut ubun-ubunnya ya. Mencabut ubun-ubun orang yang mendustakan dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita ke nomor 17. Berikut perilaku yang sesuai dengan isi surat Al-Alaq, menyebarkan berita tanpa mengetahui sumbernya. Benar ya? Rajin belajar menggapai cita-cita, benar. Sholat berjamaah akan mendapat sanjungan, kurang tepat. Ikhlas dan patuh menjalankan perintah Allah. Yang tepat yang mana? Yaitu nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya adalah yang C. Kita ke nomor 18. Surat Al-Qadr. Ini kelas 6 ya. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ada kata-kata fajar yang ada kata-kata fajar ya ini. Langsung saja kita ke ini. Salamun sejahteralah ya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jawabannya adalah yang D. Nomor 19. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Kandungannya apa? Kandungannya adalah Allah menurunkan atau memerintahkan para malaikat waruhu dan malaikat Jibril bi'idni rabbihim dengan izin Tuhannya min kulli amrin untuk mengatur segala urusan. Jadi jawabannya yang B. Nomor 20. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia ya, karena adanya malam Lailatul Qadar. Berikut yang bukan ya, yang bukan keutamaan malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan, benar ya. Malam diturunkannya Al-Qur'an, benar. Malam kembalinya ruh dari kubur. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, yang kurang tepat yang mana? Yang C ini ya. Malam kembalinya ruh dari kubur. Dan nomor 21. Contoh hukum bacaan tarkik. Tarkik. Berarti yang sebelum lam jalalah didahului harokat kasr. Nasrullah ini tafkhim ya. Innallaha ini tafkhim. Fawaqahumullah ini tafkhim. Yang tarkik ini liwajhillah. Ya, jadi sebelum lam jalalah didahului harokat kasr. Jawabannya adalah yang D. Kita ke nomor 22. Mengandung bacaan tarkik. Tarkik Bismillahirrahmanirrahim. Tarkik itu berarti itu tadi. Sebelum lam jalalah didahului harokat kasroh. Ini Bismillahi. Kasroh. Rodiyah. Fathah. Huwa. Fathah. Naru. Dhummah. Berarti jawabannya adalah nomor 1. Ya. Oke. Ya nomor 23. Oke, sekarang kita ke nomor 23. 23 ini materi kelas 6. Kalimat yang bergaris bawah ya, tentang hadis tentang keutamaan memberi. Fal yadul ulya, yadun tangan, al ulya di atas, ya. Al munfiqatu berarti adalah orang yang memberi. Nah, kita cari tangan di atas adalah yang memberi. Memberi itu lebih baik daripada yang diberi. Ya memang benar ya. Tapi bukan itu. Yang C tangan di bawah adalah yang meminta, bukan ya. Yang D pemberi dan peminta sama-sama baiknya.
Nah, tepat juga. Yang sesuai dengan garis bawah ini adalah yang A. Tangan di atas adalah yang memberi. Oke. Kita ke nomor 24. Pak Agus seorang petani, rumahnya di pelosok desa yang jauh dari kota. Untuk memenuhi kebutuhannya, beliau tergantung pada hasil pertanian. Namun beberapa tahun Pak Agus mengalami gagal panen karena semua tanaman diserang hama tikus. Persediaan bahan semakin menipis. Pak Agus dan keluarganya mulai kesulitan makan. Apabila kamu adalah tetangga Pak Agus, apa yang kamu lakukan? Nah, ini berarti kita peduli terhadap orang lain. Apa yang perlu kita lakukan ketika tetangga kita mengalami kesusahan? Ya, yang A tidak peduli, yang B menceritakan kondisi kepada semua orang, yang C memberikan bantuan untuk meringankan beban Pak Agus, dan D menyalahkan Pak Agus tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Yang tepat jawabannya adalah C, memberikan bantuan untuk meringankan beban Pak Agus yang sudah tadi terkena musibah gagal panen. Ya, kita ke nomor 25. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Ya, ini adalah ayat terakhir dari surat Ad-Duha, materi kelas 6 ya. Ada kata-kata binikmati, berarti ini adalah nikmat. Nah, kita cari saja yang ada kata-kata nikmat ini, yang B. Jadi kandungannya adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan ya. Jadi ada kata-kata nikmat. Rabbika ini Tuhanmu atau Allah ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kita ke nomor 26. Berdasarkan perilaku tersebut ini, yang tidak sesuai, ada kata-kata tidak. Jangan sampai keliru. Dengan surat Ad-Duha ayat ke-9. Ayat ke-9 ini bunyinya Fa'ammal yatima fala taqhar. Jadi kita harus menyayangi anak yatim. Nah, kita cari yang sesuai, semena-mena kurang tepat, menyantuni dan berbuat baik. Ini benar ya. Kemudian yang ketiga melindungi dan menyayangi anak yatim, benar. Yang A memenuhi kebutuhan anak yatim, benar. Yang tidak, ada kata-kata tidak, berarti jawabannya adalah yang A, nomor 1. Kemudian nomor 27. Wa wada'na anka wizrok. Ini adalah surat Al-Insyirah ya. Al-Insyirah ini juga materi kelas 6. Apa artinya? Wa wada'na anka wizrok. Dan kami telah menghilangkan daripadamu beban. Yang ada kata-kata beban yang mana? Nah, ini. Meringankan beban darimu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Ya. Yang B yang memberatkan punggungmu bukan ya. Dan C tinggikan bagimu bukan ya. Yang D sesungguhnya beserta kesulitan bukan ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah A. Kita ke nomor 28. Kandungan ayat. Nah, ini kandungan ayat wa ila rabbika farghab. Jadi intinya hanya kepada Tuhanlah kita memohon ya. Atau kita berharap. Jadi kita hanya berharap itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Yang ada kata-kata Rabbika ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita berharap sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ke nomor 29. Pauda seorang pedagang keliling, setiap hari dia menjajakan dagangannya. Di masa pandemi, masyarakat lebih selektif dalam memilih makanan. Lebih memilih memasak makanannya sendiri daripada membeli. Dampaknya, penghasilan Pak Huda menjadi sepi, sehingga Pak Huda kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa yang kamu lakukan
ya, melihat kondisi tersebut. Ya. Kita cari yang lebih tepat, memborong semua dagangannya, memberikan bantuan kebutuhan hidup Pak Uda, menyalahkan Pak Uda, menyarankan Pak Uda untuk mencari pekerjaan lain. Nah, kira-kira yang mana ini? Ya, kita memberikan bantuan aja ya, kita ini. Memberikan bantuan untuk kebutuhan hidup Pak Uda. Jadi kita pilih yang ini aja. Memberikan bantuan untuk kebutuhan hidup Pak Uda. Bantuannya terserah yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang nomor 30. Sauki merupakan seorang kepala rumah tangga yang merantau ke kota, ya. Dengan merantau dia berharap segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun karena keterbatasan ilmu dan keterampilan, Sauki kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dia menyesal karena di waktu muda tidak berusaha mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Dari cerita di atas, ya, dampak yang dialami seorang apabila menyia-nyiakan waktu mudanya adalah. Jadi masa muda itu harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, kalau kita menyia-nyiakannya gimana? Atau di kemudian hari kita akan mendapatkan apa? Mudah mendapatkan kerjaan, masa depan yang suram, mendapatkan menjadi tulang punggung keluarga, tenang dalam menghadapi masalah. Nah, yang lebih tepat adalah ini, masa depan yang suram karena masa mudanya disia-siakan. Oke. Ini jawablah pertanyaan di bawah dengan benar. Tulislah hadis yang menjelaskan pentingnya niat ketika akan melakukan suatu kegiatan. Hadisnya apa? Innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'im ma nawa. Tulislah lafal. Tulislah dua contoh lafal ikfa syafawi dan idhar syafawi. Nah, kemudian yang kedua, tulislah dua cara yang bisa kamu lakukan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tulislah hadis menjelaskan tentang keutamaan memberi. Mengapa Allah memerintahkan kita senantiasa berbagi memberi. Nah, ini. Nah, ini nanti bisa kalian lihat atau kalian cari sendiri ya yang untuk ini. Nah, sambil membuka materi-materi yang kelas 4, 5, dan 6. Oke. Nah, kita lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.